Selamat pagi anak-anak Bapak, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran kewarganegaraan untuk kelas 9. Oke, pelajaran kita masih lanjutan dari minggu yang lalu, bab 3, yaitu tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-7. Oke, kita belajar ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke macam-macam teori kedaulatan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan apa itu pengertian dari kedaulatan dan apa itu prinsip-prinsipnya. Sekarang kita masuk kepada macam-macam teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Berarti inilah teori kedaulatan yang pertama kali. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Nah, menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan sebagai wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa, misalnya para raja Mesir kuno, kaisar Jepang, kaisar Tiongkok, raja Belanda, raja Ethiopia. Itulah contoh-contoh tokoh-tokoh ataupun negara-negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan. Demikian pula dianut oleh para raja Jawa zaman Hindu yang menganggap diri mereka sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Contohnya itu Ken Arok bahkan menganggap dirinya sebagai titisan Brahmana, Wisnu, dan juga Dewa Siwa sekaligus. Nah, berarti di negara kita juga dulu, sebelum menjadi negara Indonesia seperti sekarang, ada juga beberapa tokoh di masa lampau yang memakai teori kedaulatan Tuhan ini. Pelopor dari kedaulatan Tuhan atau tokoh-tokoh yang membuat teori kedaulatan Tuhan itu adalah Agustinus, ada juga Thomas Aquino, ada Hegel, Stahl. Itulah tokoh-tokoh yang membuat teori kedaulatan Tuhan. Contoh negara yang mengandung teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Tenno Heika sebagai titisan Dewa Matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, raja atau pemerintah selalu benar dan tidak mungkin salah, karena mereka dianggap sebagai titisan Tuhan ataupun titisan dewa. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Ia menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum, moral, dan agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Artinya raja itu menjadi sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli melalui karyanya Principle. Ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Sementara itu, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara memang dilambangkan dalam pribadi raja.
Namun, raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi kerajaan. Di Inggris, teori raja ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus, artinya supaya manusia itu tidak memakan manusia yang lain, artinya tidak sewenang-wenang terhadap manusia lain, harus ada raja yang mengatur. Nah, teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa sewenang-wenang. Contohnya itu Raja Louis XIV dari Prancis dengan sombongnya berkata, "Etat moi", yang artinya negara adalah saya. Nah, jadi dia sudah menjadi sewenang-wenang gara-gara dia menganggap bahwa dia itu adalah penjelmaan kehendak dari Tuhan. Selanjutnya, teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersama dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Nah, para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Peletak dasar teori ini antara lain Jean Bodin, Hegel, Jelinek, Paul Laban. Nah, itulah tokoh-tokoh daripada teori kedaulatan negara. Pengembangan teori Hegel ini menyebar di negara-negara komunis. Negara-negara yang beraliran komunis itu banyak memakai teori kedaulatan negara. Yang selanjutnya, teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, maksudnya hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, hukum itulah yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai panglima mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggara negara dibatasi oleh hukum. Pelopor teori kedaulatan hukum ini antaranya Hugo de Groot, Rabbe, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Nah, jadi teori kedaulatan hukum itu mengatakan yang paling berkuasa adalah hukum. Karena semua orang yang ada di dunia itu harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Nah, itu menurut teori kedaulatan hukum. Yang terakhir, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. Nah, inilah tokoh-tokoh teori kedaulatan rakyat. Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat diantaranya sebagai berikut. Misalnya John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui A. Pactum unions, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara. Baru yang kedua, Pactum
Subjection, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi wewenang atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Itulah Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang. Kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah, atau separated of power. Pemegang kekuasaan yang satu tidak memengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lain. Pembagian kekuasaan dalam negara menurut Montesquieu dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundangan dalam suatu negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif ini sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. Dan yang terakhir, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran, maka kekuasaan yudikatif ini sering juga disebut kekuasaan kehakiman. Nah, Montesquieu membuat teori ini sering juga disebut dengan istilah trias politica. Nah, trias politika itu dibagi menjadi 3 kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sampai disinilah pertemuan kita dan pelajaran kita pada hari ini. Karena pelajaran kita telah selesai, Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya cuma satu: tuliskan dan jelaskan macam-macam teori kedaulatan yang ada di dunia beserta negara penganutnya masing-masing. Jadi tadi ada 5 ya. Jadi sebutkan dan jelaskan 5 teori kedaulatan yang ada di dunia beserta negara yang menganut teori kedaulatan itu masing-masing. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian anak Bapak semuanya. Salam sehat dan tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Sampai jumpa.